Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ibu bapak jemaah kelas yang ta'ala dan tentunya selalu wajah dan berdoa untuk selalu menjaga puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmatnya pada semua yang tiada terhingga, tiada terhitung, tiada terukur. Nikmat-nikmat yang begitu banyak terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat diberi leluasan rezeki secara lahiriah dan batinnya, dan nikmat umur panjang, waktu, sempat, kesempatan untuk menjalankan ibadah Allah, menjalankan perjalanan perintah-perintahnya, menjadi larangan-larangan serta menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Semoga dengan keistiqomahan kita menjalankan syariat serta agama yang dituntun dan dituntun oleh Rasulullah SAW, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbaik kembali hadirat Rasulullah dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum taghutu yukhrijunahum minal nuri ilal zulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ibu-ibu bapak, belum satu bulan kita menjalankan bulan Ramadan yang penuh berkah, ambulan penuh berkah, ambulan yang penuh barokah dari Allah SWT. Bulan yang kita jalankan penuh dengan suasana beribadah kepada Allah. Sejak dari bangun pagi sampai kita menjelang tidur, sampai dalam tidur itu salah satu nikmat dari Allah. Bagaimana kita setelah satu bulan suci Ramadan itu kita bisa melakukan ketaatan yang begitu banyak, ketaatan yang begitu beruntun terus sampai satu bulan penuh. Dari mana kita menjalankan puasa dan tekun dan sebaik-baiknya, dan menjalankan tugas kita sebagai manusia untuk selalu mencari manfaat di siang hari dan malamnya kita tetap menyempatkan diri melangkah waktu menjalankan qiyam lail sebagai tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Marilah ketekunan kita di dalam menjalankan bulan sedang menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini jangan habis begitu saja setelah bulan Ramadan itu berakhir dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Begitu lepas bulan Ramadan, lepas semua ibadah-ibadah yang kita tekuni, kita jalankan secara rutin selama satu bulan. Adalah suatu kerugian besar apabila ibaratnya bulan puasa Ramadan itu merupakan bulan training, bulan upgrading atau dalam istilah dan itu meningkatkan kemampuan kita, kemampuan kita dalam menjalankan syariat yang agama, menjalankan ketaatan kepada. Setelah kita di upgrading secara teori dan praktek di dalam bulan suci Ramadan itu, habis begitu saja kita tinggalkan, sudah ada kita melaksanakan Idul Fitri, melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Bulan-bulan itu seperti apa yang kita sampaikan ya, kebiasaan yang sedang melakukan pendapatan kita berkala bagaimana dalam bulan suci Ramadan
Ramadan. Siangnya kita puasa, malamnya kita menikmati yang mulai, kita beribadah dan mulai, kita rajin, kita baca Al-Quran, kita rajin untuk bersedekah dengan memberikan makanan bagi kecil atau sebagian miskin kita masukkan ke dalam catering yang keluar yang sudah tersedia. Adalah kebiasaan itu kita teruskan, jangan sampai begitu Ramadan bulan semua kita itu seperti bagaimana kuda yang lepas dari kendali. Kuda yang apabila kita kerja, kita kendarai, kita kendalikan kita bisa pacu, bisa kencang, bisa turun, bisa lambat, bisa hentak-hentak, dan bisa bagaimana yang kita kehendaki. Namun begitu tidak kita biarkan dia akan salurannya sendiri lari berjalan kemari tanpa bisa kita. Itulah yang harus kita jadikan apabila kita selesai bulan suci Ramadan itu kita selesaikan. Jadi tidaklah kita apa yang sudah menjadi rutinitas kebiasaan kita selama satu bulan itu adalah membekas pada kita. Sebagaimana Allah beriman, Allah walilladina ujur-ujurna mudahillah waladina kafaru awliya muhtau ujur-ujurna mudahillah gatasan. Allah adalah pelindung, pembimbing dan pemimpin kita bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke kecerahan kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang tertentu pelindungnya adalah para syaitan yang akan memutuskan dia dari kebenaran menuju kekufuran. Itulah kasabul yang itulah sahabat-sahabat atau penghuni neraka dan sahabat fiha dan orang yang zalim. Kita sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman dan beragama Islam, itu kita teguhkan keimanan kita, keislaman kita dengan istiqomah tekun selalu memperbaiki diri kehidupan kita dalam kita beragama, dalam kita menjalankan syariat sebagai kita seorang yang beriman itu tidak stagnan. Jadi iman tidak stagnan begitu saja, namun adalah iman itu sangat dari selalu bertumbuh dengan adanya peningkatan ibadah kita. Namun iman itu bisa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya beriman itu karena kita menjalankan agama, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan konsisten tetap kita sholat lima waktu ya tetap waktu kita sholat perjalanan agama dan demikian itu iman kita selalu bertambah dan bertambah. Apabila kita bagaimana iman itu bisa surut, bisa berkurang apabila kita menjalankan suatu maksiat atau dosa yang bisa mengakibatkan keimanan itu turun. Sekali kita menjadikan lalaian dalam menjalankan perintah agama, menganggap enteng suatu perintah agama, misalkan kita sudah terbiasa untuk bangun pagi, sholat tahajud, sholat malam. Namun pada suatu saat kita melampiaskan atau terbatin karena atau mungkin kita terlalu banyak begadang memiliki kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah sehingga badan kita lelah, badan kita tuh capek. Begitu tidurnya tuh keenaan ya. Tidurnya keenaan sehingga kita biasanya bangun malam untuk sholat tahajud kita lalai. Kita tuh lalai itu kelalaian itu kita anggap satu yang biasa. Biasanya itu sholat tahajud itu biasanya bangun malam itu tidak bangun, kita tidak bangun malam tanpa ada rasa penyesalan, ada rasa kerugian yang besar kalau kita tidak malam. Sehingga besok tak ganti, besok insya Allah besok kita bisa dibadan kita.
Namun keesokan harinya malam yang lain juga demikian lagi, terulang yang demikian kita. Kita sudah bangun ya jam setengah 3 sudah bangun, namun kita masih lewat karena tidak tahu itu sudah terdengar suara azan subuh. Lah kita tertinggal lagi. Kita timbul rasa bersalah, aduh, kok terbangun sampai subuh tanpa bisa sholat malam lagi. Sehingga keberatan itu dan kita merasa bersalah, sangat menyesal. Kalau ada rasa penyesalan itu, insya Allah malamnya besoknya karena sudah 2 kali tertinggal, sangat dia akan berjaga dengan sesungguhnya. Bahkan sesungguhnya dia tuh malah justru tidak bisa tidur. Kalau anak-anak nggak tidur kan dia bisa bangun malam untuk melakukan tahajud, dia mulai rasa juga dia bangun. Nah itu juga bagus. Dia tidak tahajud tapi dia mulai misalnya surat tahajud dan orang yang mengerjakan sholat malam sesudah sholat sudah tidur. Kalau dia belum tidur hanya namanya bukan sholat tahajud tapi dia mulai. Intinya sama saja beribadah kepada Allah, mendekati Allah, mengampunan kepada Allah supaya kita tidak diampuni dosa-dosanya, amalan kita dan kita menjadi hidayah kepada Allah dan kita menjalankan kehidupan ini dengan lurus sesuai dengan ajaran-ajaran yang betul Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Itu akhirnya juga dia melakukan sholat malam, tapi istilahnya bukan sholat tahajud, namanya dia mulai. Tapi intinya sama-sama kita benar-benar kepada Allah, mendekati Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon keselamatan kita, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan seluruh-seluruhnya, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Itulah yang kita harapkan atau yang kami tekankan atau kami usahakan dan bapak-bapak, marilah asal atau bekas dari ibadah kita di bulan suci Ramadan ini selalu berjelas dan ada bekasnya. Ada suatu ungkapan atau kata atau hadis atau ulama yang mengatakan seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, maka dia akan menjadi lebih baik ibadahnya sesudah dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Dan arti lebih baik mungkin dari kualitasnya, dari kuantitasnya, dari rasa khusyuknya bisa diambil. Oleh karena itu, marilah ibadah yang sudah kita laksanakan jangan bilang tentu saja selepas bulan Ramadan, setelah datangnya bulan suci Ramadan, dan kita laksanakan perayaan dan merayakan dari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ialah satu hari raya di mana Allah SWT menjadikan hari raya di dalam satu tahun, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sama-sama hari raya, namun backgroundnya atau latar belakangnya lain. Kalau hari raya Idul Fitri adalah hari raya kita merayakan selesainya bulan suci Ramadan, kita di malamnya begitu masuk tanggal 1 Syawal, kita dan Allah berkata balik itu milul idata wal tabiru alamahdakum walakum tasburu. Apabila telah genap kamu di dalam 1 bulan Ramadan, maka bertakbirlah tabiru alamahdakum atas Allah yang sudah memberikan petunjuk padamu, walakum tasbur, agar kamu bersyukur atas nikmat yang berlimpah. Allah memberikan perintah kita untuk puasa bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir. Dari tanggal 1 bulan sampai bulan yang melahirkan bulan suci Ramadan, maka paginya dari bulan dosa. Begitu kamu lihat hilal bulan Syawal, maka besoknya sudah bulan puasa. Itulah maka genapkanlah 1 bulan. Maka
Bulan suci Ramadan bulan yang terbatas, bulan yang penuh barokah, penuh nikmat, penuh ampunan. Namun bulannya itu terbatas hanya 1 bulan. Satu Ramadan bulan. Ya berarti namun kutiban usia kama berarti ayat nama juga hari yang terbatas yang tertentu 1 bulan. Maka alhamdulillah kita bisa memanfaatkan, bisa mengisi bulan suci Ramadan kemarin tadi dengan melaksanakan puasa sunnah pada siang harinya sambil kita tetap menjalankan mencari rezeki di siang harinya, dan malamnya kita isi dengan yang lain dengan sholat tarawih, sholat hajat, sholat subuh, sholat taubat, sholat yang nanti kita mampu kita kerjakan. Semua itu adalah agar kita menjadi la'alakum takut, kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah hanya sholat, apakah hanya puasa yang bisa mengatakan kita menjadi orang yang bertakwa? Tidak. Dalam Al-Quran sudah juga mengatakan bahwa sholat itu juga menunjukkan ya nasubuhu wa rabbakum, ya dan nasubuhu rabbakum nadil lakokum berarti namikokum alakum takakum. Ya nasubuhu para manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan orang-orang seluruh kamu agar kamu bertakwa. Sholat juga menandakan kita bertakwa kepada Allah. Puasa juga menandakan kita bertakwa kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah dari sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semua itu akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa bukan ternyata takwa ialah kita beriman kepada Allah karena mengimani apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia lakukan, dan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, penuh harapan agar kita menjadi diakui oleh Allah Taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang bertakwa. Itulah inti. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita umroh, kita haji, kita bersedekah, kita infak, kita berkorban. Tujuannya ialah kita beriman, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diberitakan Allah dengan penuh kesadaran, penuh harapan agar kita apa yang akan terjadi diri oleh Allah Taala dan kita Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Dan sholat lam yang kan yang ulata baladina aku innaladina aku berkati wa muslimina filaris dan maqalidina fiha ulaya musarul bariyah innaladina amanu wa anusholihat wa lahum khairul bariyah jaza'uhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman khashiya rabbah. Jaza'uhum inda rabbihim, balasan bagi apa? Jaza'uhum inda rabbihim, balasan bagi dari Allah Taala inda rabbihim, atas Allah Taala. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ialah surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, dan kita kekal di dalamnya. Fiha abada, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu Allah akan kapan kamu yang berbuat apapun kamu lakukan di dunia, dan Allah meridhoi apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Radhiyallahu la kaliman khosya robbah. Demikianlah bagi kamu orang yang bertakwa, yang khosya robbah, yang takut, yang taat pada Robnya, yang taat pada Robnya. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam menjalankan syarat-syarat agama ini, menjalankan sholat, menjalankan puasa, berhaji, umroh, dan yang lain-lain, ialah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dengan kita menjalankan ketaatan itu,
Allah meridhoi perbuatan kita, apa yang kita berbuat, dan kita ridho atas perintah-perintah dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita kerjakan. Allah memerintahkan kita menjalankan sholat 5 kali dalam sehari, 5 waktu sholat wajib ya. Dan Rasulullah memberi pelajaran kita menjalankan sholat sunnah dan menunaikan zakat. Karena apa yang menjadi perintah dari Rasulullah adalah perintah Rasulullah. Kalau kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti kita sudah mentaati perintah-perintah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Marilah ibu bapak sekalian, setelah bulan suci Ramadan selesai dan kita menjalankan merayakan hari raya Idul Fitri, maka hapuslah dosa-dosa yang telah lalu sebagaimana janji Allah SWT. Man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan hadis yang lain, man qoma Man shoma Ramadan imana wa ihtisaban man qoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh permohonan ampun kepada Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa menjalankan qiyam di malam bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh pengharapan Allah menghapus dosa-dosa kita dan kita. Dengan demikian, apabila sudah kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, siangnya kita puasa dengan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa kita, malamnya kita menjalankan sholat tarawih, sholat witir dan sholat yang lain dengan permohonan untuk mendapat ampunan Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita dosa-dosa kita kepada Allah sudah diampuni, namun dosa-dosa sesama kita, sesama manusia tidak, Allah tidak mengampuni sebelum kita saling memaafkan dan kita saling memohon ampun sama orang. Oleh karena itu ada di adat kebiasaan di Indonesia adanya halal bihalal. Kita karena kita sudah mendapatkan ampunan, sudah dihapuskan dosa-dosa kita, Allah dengan dosa kita menjalankan puasa dan sholat tarawih, maka selanjutnya kita saling mohon maaf, saling memaafkan di antara kita sama muslim, sama manusia yang sudah karena kita selalu berinteraksi bersama berhubungan dengan sosial, maka ada ekses-ekses yang tidak juga tidak kita sengaja dan tidak kita merasa bahwa itu menimbulkan dosa dan menjadikan kita merasa bersalah. Karena itu sebaiknya juga jadikan kita saling bermaaf-maafan di dalam suasana bulan suci hari raya itu. Namun sesungguhnya Allah SWT menjamin di dalam hadisnya Rasulullah, apabila dua orang muslim bersalaman, maka Allah menggugurkan dosa keduanya sebelum tangan mereka terlepas. Ya, begitu seorang muslim bersalaman, baik itu sesudah sholat atau saat bertemu atau saat kita mau pulang berpamitan, maka Allah mengampuni sudah dosa keduanya yang bersalaman. Jika saya dan Pak Dito bersalaman, maka Allah mengampuni dosanya dan dosa Pak Dito sebelum sampai tangan kita terlepas. Karena seorang bersalaman itu pasti akan dilepaskan. Tidak mungkin bersalaman terus berganti-gantinya. Kalau bersalaman terus itu akan berganti-ganti. Bersalaman paling berapa detik, 5 detik, itu cukup digantikan yang lain. Maka selama kita rajin bersalaman, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Memang salaman itu syariat dari Allah Taala, syariat dari agama Islam. Bagaimanapun juga orang yang bersalaman pasti akan timbul rasa lega, timbul rasa lapang di hatinya. Seorang petinju yang
bertarung dengan penuh kebencian dan ingin saling menjatuhkan. Begitu sudah selesai habis ronde, kemudian saling bersalaman, saling bermaafan. Itulah juga kita dalam bertanding olahraga, dan apapun olahraganya pasti diakhiri dengan bersalaman. Apa artinya? Artinya dengan bersalaman itu menghilangkan rasa dendam dan rasa kecewa atau kebutuhan keputusan bersih untuk mengecewakan, namun itu sama rasa menghilangkan rasa lama kita. Itulah kita kembali ke fitrah masing-masing agar kita menjadi manusia yang lapang pada semuanya. Karena itu kita sebagai seorang muslim pada Islam langsung seharusnya tidak lama aku benar inna mau inna ifatun faslihu bainakum wa taqwa itu ya wahai orang yang beriman, sesungguhnya antara kamu dengan sama-sama orang Islam itu ialah ikhfatun atau kapan faslihu bainakum, saling mengislahkan antara kamu dan yang lain. Adalah kamu saling mengikhlaskan, saling legowo, saling legowo. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa apa, legowo. Legowo itu harus kita bina dengan cara kita bersalaman satu sama lain saat kita bertemu, saat kita berusaha, saat kita habis sholat atau yang lain. Jadi bersalaman itu suatu syariat atau bukan wajib, bukan sunnah, namun syariat kebiasaan yang bagus sekali yang digunakan oleh bersama agar kita saling berdoa, saling mengikhlaskan satu sama lain. Jadi tidak ada salahnya kalau kita dan tidak salah dan sangat harus sekali bagi kita bagaimana Pak kabarnya, assalamualaikum, kata pula kalau sudah sama, bagaimana kita biasakan di masjid ini ya, kita datang kalau ketemu sama kita mau keluar halaman lagi habis sholat sudah sama, itu baru suatu kebahagiaan yang baik sekali karena membina atau membiasakan kita dan kita saling mengikhlaskan, saling berdoa di antara orang-orang muslim. Demikian pula karena kita hidup di dunia, hidup di lingkungan masyarakat, teman kita, tetangga kita tidak semuanya muslim, tidak semuanya beragama Islam, maka oleh karena itu ada kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap RT ada acara halal bihalal, kemudian sampai dekat RT Bu RT membuka open house, memberikan warganya untuk bisa datang berkunjung, saling silaturahmi, bersalaman, dan juga Bu RT mengeluarkan hidangan untuk menjamu kita punya karena hari itu hari raya Fitri, artinya hari raya kita kembali makan kembali disyahidi. Kalau Al-Fitri ialah kita kembali, Al-Fitr itu kan berbuka, berartinya makan. Idul Fitri kita kembali makan dan sebagai bentuk atau syariat mengingatkan kita bahwa hari raya Idul Fitri kita hari raya yang kita kembali makan lagi tadi siang tadi, maka sebelum kita sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk minum atau makan sebenarnya. Bahwa kita sadar kalau kita hari ini hari raya kita tidak puasa lagi, maka sebelum kita berangkat ke lapangan kita minum dulu atau ambil camilan itu satu sunah. Jadi mengatakan oh ini hari raya dan tidak puasa lagi. Itulah. Maka kalau kita sudah menjalankan puasa dengan lain salah satu bulan, maka adalah ibadah-ibadah yang tak dari kerjaan menjadi bekasnya pada kita semua, menjadi bekas pada semuanya. Dan jangan kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu kita tinggalkan saja. Kalau bulan puasa kita sering tadarus Al-Quran,
kita biasakan, kita tingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita. Itulah tanda kita mensyukuri apa kita dan kita bisa melaksanakan pelajarannya bekas-bekasnya. Namun alhamdulillah di dalam komunitas Masjid Bagus Salam ada yang namanya Badri Wajus, satu hari baca satu juz, di mana sampai sekarang ada 20 atau 30 Badri Wajus yang membiasakan kita membaca Al-Quran setiap satu juz dalam satu harinya. Kebiasaan itu tadinya melestarikan karena membaca satu juz, satu kali tujuh satu juz berat, memerlukan waktu tidak lebih antara setengah jam sampai 40 menit. Namun apabila sudah terbiasa, tidak terasa, justru kita menjadi ketagihan. Setiap kita selesai sekolah, waktunya lewat, kita tidak ada pekerjaan, kita punya waktu, kita punya buku, tidak, kita hatinya terbentak untuk baca. Walaupun misalkan kita saat di satu juz, hari ini kita juz 5 misalkan ya, kita juz 5. Janganlah kita terpasu hanya kita membaca satu juz, harus sudah membaca satu juz 5 tugas kita selesai sudah. Kita tidak punya banyak waktu, kita perlahan. Kita punya waktu khusus baca untuk diri kita sendiri, tidak sesuai dengan juz yang kita baca. Andaikan juz kita wajib yang kita baca karena dua juz itu kewajiban, harus kita setor kepada takmir bahwa kita sudah baca sholat yang sudah juz yang sudah baca, juz 5 sudah kita baca. Namun kita punya rutinitas sendiri, punya keistimewaan, punya apa itu wiridan sendiri bahwa kita selalu membaca Al-Quran siapapun dan kesempatan. Hari ini kita pagi ini misalkan habis subuh tidak ada tausiah, tidak ada kegiatan, tidak ada taklim, tidak ada terus, kita bisa pulang masih di rumah. Kita masih punya wudhu, habis dari masjid masih punya wudhu, anakmu tidak ada kegiatan pagi ini. Kita baca Al-Quran dari alif lam mim, kemudian alif lam kita tengeri, kita tandai bahwa bahasa alif lam mim itu sampai halaman berapa yang saja banyak, jangan kita mengajar targetnya sama kita bisa dari halaman 1 sampai halaman 10 berarti kita tandai. Dan kita sholat kegiatan surat duha mandi, sholat duha jalan-jalan, sekarang menggunakan ratusan rumah tangga untuk masyarakatan. Kita mungkin bayar pajak, bayar apa, mana, juga habis sholat duhur pulang masih punya wudhu, kita sudah membaca juz apa itu, sudah membaca kewajiban kita setor juz 5. Kita masih punya waktu, kita lanjutkan lagi bacaan dari surat Al-Lam, surat Al-Baqarah dari halaman 10, kita lanjutkan lagi sampai halaman 10 sampai misalkan 20, 11, setiap saat kita baca 10 halaman. Dari halaman 10 sampai 20 kita sudah mengerjakan satu juz. Kalau sudah halaman 20 sudah masuk juz yang kedua, saya perlu kemudian kita sudah sholat dulu, kita baca lagi, kita istirahat, kita makan siang, kita mungkin istirahat tidur, sholat asar, kita mau keperluan dengan anak sudah kita waktu kita terbatas, sholat asar sudah kita bekerja, kemudian sholat maghrib, sebentar lagi sholat maghrib. Sudah sholat maghrib, kita lihat laporan Qudot bahwa yang bertugas membaca dosa khatam sudah membaca, kita kemudian amin. Kemudian kita lihat jadwal, kita besok jadwalnya juz 6. Dan karena kita habis
maghrib biasanya kita makan malam dan sholat isya. Di sholat isya kita waktu panjang sekali. Jadi sudah sholat isya kita panjang, kita selesaikan dulu tugas kita untuk membaca juz. Nah, sudah itu kita bisa nonton TV, bisa nonton yang lain, bisa kegiatan yang lain. Dan akhirnya kita tidur istirahat, dan akhirnya kita kembali kita bangun di tengah malam menjalankan sholat tahajud dan diteruskan dengan sholat subuh. Itulah keturunan rutinitas yang kita kerjakan setelah pasca kita menjalankan bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan, bulan-bulan suci Ramadan, kita mesti bangun untuk sholat sahur, untuk menjalankan makan sahur. Maka begitu kita tidak di bulan puasa, kita sudah bulan puasa, bangun kita di tengah malam itu karena kita tidak sahur dan digunakan untuk qiyamul lail. Bisa kita sholat tahajud, bisa sholat tobat, bisa sholat tasbih, bisa sholat yang lain, kita baca Al-Quran atau sudah subuh dengan kita datang nanti untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh. Apa keuntungan orang-orang yang selalu rutin menjalankan sholat subuh? Barang siapa menjalankan sholat subuh berjamaah, kata Allah memberikan tambahan bonus selama menjalankan ibadah sepanjang malam. Dan barang siapa menjalankan sholat berjamaah di masjid sholat isya, maka Allah memberikan tambahan bonus seakan-akan menjalankan sholat malam setengah malam. Setengah malam berbeda, ya sudah dari dia pulang dari masjid sampai setengah malam, dia habis jam 12 atau jam 1. Apabila menjalankan sholat subuh, maka mendapatkan bonus tambahan pahala seakan menjalankan sholat sepanjang malam, sejak dari isya sampai dengan subuh kita sholat terus. Berapa banyak kali sholat, berapa banyak yang kita jalankan, apabila demikian pula apa yang kita kerjakan, menjalankan tausiah, menjalankan mengikuti taklim pagi, menjalankan tadarus pagi, bisa dari subuh ini sampai waktu suruh selesai, kemudian waktu suruh kita menjalankan sholat suruh, maka mendapat tambahan pahala seakan menjalankan haji dan umroh secara sempurna. Itulah kebiasaan-kebiasaan atau yang bisa kita kerjakan apabila kita mau dan mampu untuk menjalankan tugas kita, asal dari bekas dari kita, ketemuan kita di dalam menjalankan bulan suci Ramadan, membuat bekas kepada kita, menjalankan peningkatan ketakwaan kita, mendatangkan keragaman amalan kita untuk mengabdikan diri pada Allah SWT dengan sholat dan amalan yang lain. Dengan demikian maka tujuan atau harapan Allah SWT kita menjadi orang yang bertakwa itu bisa terpenuhi, karena semua itu tidak lepas dari hidayah dan bertakwa. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kuat kekuatan untuk beribadah kepada Allah kecuali atas hidayah dan Allah. Hidayah taufik dan hidayah taufik adalah kemampuan kita untuk bertakwa belajar kata Allah. Hidayah adalah petunjuk dari Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjalankannya. Dengan demikian awam apa yang kita kerjakan ini bukan semata-mata karena kebiasaan kita, bukan karena kemampuan kita, karena itu ridho dari Allah Ta'ala, karena izin dari Allah, hidayah dari Allah, dan kemampuan yang bertambah tidak bisa menjalani. Apabila Allah mencabut kekuatan kita, apabila Allah mencabut hidayah dan kita, maka itulah kerugian dunia dan sesungguhnya. Maka karena kita menyadari kita sebagai orang manusia itu orang yang lemah, sangat bergantung diri pada kekuatan atau daya Allah. Kita
dikurangi kekuatan sedikit saja dengan rasa sakit, kaki kita tidak bisa berdiri dengan sempurna. Kita sudah tidak lama, kita berdiri lama karena duduk rasanya ngoplok kaki kita. Itu sudah ada kelemahan kita. Maka dari itu kita harus kita jaga, harus kita rawat apa yang sudah diberikan keadaan pada kita, harus kita rawat. Kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan, kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, kita bisa sholat dengan berdiri. Kenapa? Karena kaki kita kuat, karena kaki kita kuat harus kita jaga. Bagaimana jaga kaki kita kuat? Kita harus makan dengan sebaik-baiknya, dengan makan dengan sembarangan sehingga kita nanti kena kolesterol, kena asam urat, kena darah tinggi. Itu semua itu menjadi kendala bisa mengurangi kemampuan kesamaratan diri kita untuk beribadah dengan sempurna. Kalau kita kena asam urat saja, kaki suka ditepuk sakit, buat sakit, buat sujud sakit, bagaimana kita bisa sholat dengan sempurna? Kalau duduk tahiyat sampai kakinya melentang gitu ya. Tidak bisa bagaimana kita sujud, kita duduk dengan sempurna dengan baik-baik. Maka itu harus kita jaga, maka kita jaga dan kita rawat pada keselapaan masih ada pikiran dan jaga. Kita jaga dari apa kita dengan olahraga. Olahraga tidak perlu yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, namun rutin. Olahraga itu perlu yang terukur kemampuan kita yang terukur. Kalau kita merasa lelah ya sudah, kita jalan-jalan sampai kira-kira 1 kilometer cukup. Yang penting badan kita sirkulasi darah kita bisa mengalir dengan baik-baiknya. Karena untuk memompa darah kita tidak hanya jantung, namun urat nadi yang ada di kaki dikencet itu Pak sangat penting. Itu membantu peredaran kita dari bawah menuju ke atas. Karena jantung kita, untuk jantung kita ada di tengah ya, ada di tengah. Dia punya kemampuan untuk menyalurkan darah sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun bisa dibantu dengan kita berjalan kaki karena berjalan kencet kita naik turun terus ini itu membantu peredaran darah untuk menjadi naik lagi menuju jantung untuk disirkulasi. Karena sekarang kan ada senam Litingkung. Senam Litingkung itu senam yang menggerakkan kencet. Kencet itu ya kita jijit, duduk sisa jijit, angkat itu, angkat jijit itu menggerakkan otot kaki kencetnya, memompa darah dari yang di kaki untuk kembali lagi ke jantung dan di jantung untuk dibersihkan di gili-gilinya sehingga sirkulasi jantung itu juga menjadi besar. Itulah makanya kita sambil kita menjaga perawat kita dengan makanan yang bagus, makanan yang karena kita harus kita jaga tidak sembarangan. Kita harus jaga kolesterol kita, gula kita, jaga asam urat kita. Apabila kalau dulu apa yang harus kita lakukan? Boleh makan semuanya, namun terukur sama punya secukupnya. Kalau kita suka sate ya sate sekarang sekitar 3 sudu, 5 sudu cukup, tidak perlu ya lebih berlebihan atau ada perlombaan. Ayo kamu mampu berapa? Nanti yang makin banyak akan menuju menjadi sakit. Jangan kalau dulu masih muda mungkin daya dan kita masih kuat, masih bisa mengimbangi. Namun karena kita makin lama makin tua, organ kita juga makin tua, maka sangat resisten sekali untuk menjadi tidak seperti muda lagi. Oleh karena itu, marilah apa yang kita kerjakan sebagai kita sehari-hari menjadi cerminan kita menjadi orang yang beriman, orang yang selalu bertambah ilmunya, selalu bertambah amalannya, selalu bertambah takwanya, sehingga kita nanti
saat-saat kita pasti akan dipanggil Allah, sudah siap dan pasti siap karena kita sudah ridho dengan apa yang sudah diperintahkan Allah, dan Allah pun ridho dengan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kerjakan selama ini. Jadi selama kita menjadi manusia, kita sudah menjalankan perintah-perintahnya. Demikian yang kami sampaikan dalam tausiah ini yang mestinya diisi oleh Profesor Bandi, Pak Tasudung Bandi, karena mungkin dia kajiannya yang sudah berkurang, karena tidak bisa lihat lagi setiap 5 waktu bisa bersamaan. Namun Jumat kemarin masih dia jadi kalau Jumatan itu kita suatu reuni. Jumat itu yang tidak kelihatan siapa. Jumat itu tidak kelihatan, mungkin mungkin tidak keluar kota. Kalau Jumat lagi tidak kelihatan, tidak kelihatan dari pertama. Kenapa kalau tidak lagi berjumat? Jumat tidak kelihatan, mungkin dia sakit, nah kita hubungi. Bagaimana sholat 5 waktu itu juga suatu reuni sambil kita saling mengecek kesehatan dari salah zaman yang lain. Kok kayak nanti 3 hari berturut-turut tidak sholat berjamaah apa? Oh mungkin sudah keluar kota. 1 hari zuhur dan asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh mungkin tidak keluar kota. Jadi tinggal kita saling salam sinawang. Budaya kita saling salam saling mengawasi kesehatan kita masing-masing. Kalau ada zaman kita yang sakit, kita tanyakan keadaannya dan kita jenuh atau kita besuk bagaimana keadaannya, dan kita doakan agar kembali bisa sehat dan kembali bisa bersama lagi. Demikian dengan kesempatan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.